Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizal Kanza. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yang mana di sini mata kuliah analisis kebutuhan sistem. Nah, untuk materinya sendiri yaitu sistem analisis roles and skills. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analisis sistem untuk menganalisis kebutuhan sistem. Yang pertama, ada kemampuan analisis, yaitu untuk memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi dengan cermat dan sistematis. Ini meliputi kemampuan masalah kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan mendasari. Lalu yang kedua ada pemahaman bisnis. Yang ketiga ada kemampuan teknis, dan keempat ada kemampuan komunikasi, dan kelima ada kemampuan wawancara, dan keenam ada kemampuan problem solving. Nah, dan yang ketujuh ada kemampuan manajerial. Untuk kemampuan analisis, yang pertama ada kemampuan memahami kebutuhan pengguna. Ini untuk mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, serta harapan pengguna terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Lalu ada B, kemampuan mendokumentasi kebutuhan. Ini untuk mendokumentasikan kebutuhan sistem dengan jelas ya, dan terperinci merupakan hal yang penting. Lalu yang C ada kemampuan menganalisa proses bisnis. Ini untuk mengidentifikasi kelemahan, kebutuhan perbaikan, dan peluang untuk meningkatkan efisiensi dengan pengguna sistem baru. Lalu dia ada kemampuan menguraikan masalah. Nah, ini untuk menguraikan masalah kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil adalah kunci dalam analisis kebutuhan sistem. Yang E ada kemampuan menganalisis data. Ini untuk melibat kemampuan untuk menganalisis data yang tepat, menggunakan alat analisis yang sesuai, dan menarik kesimpulan yang relevan dari data yang merupakan hal yang penting. Lalu F ada kemampuan menyusun solusi. Nah, ini untuk menyusun solusi yang memenuhi kebutuhan dan tujuan organisasi, seperti kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, mengevaluasi konsekuensi dari masing-masing solusi, dan memilih yang paling sesuai. Lalu G ada kemampuan berpikir kritis. Ini untuk mengevaluasi informasi dengan kritis, mengidentifikasi asumsi yang mendasari, dan mempertanyakan kebenaran atau keandalan dari informasi yang diterima. Lalu kedua ada kemampuan pemahaman bisnis. Untuk pemahaman bisnis sendiri dia mempunyai banyak jenisnya juga. Untuk pemahaman proses bisnis, ini tentang proses bisnis organisasi di mana sistem akan diimplementasikan. Lalu ada tujuan bisnis. Ini mencakup pemahaman tentang misi, visi, misi, dan strategi organisasi, serta bagaimana sistem yang akan dikembangkan akan mendukung pencapaian tujuan-tujuan tertentu. C. Pemahaman tentang pengguna akhir. Ini untuk memahami profil pengguna akhir sistem dengan baik. Ini mencakup pemahaman tentang kebutuhan, preferensi, kemampuan, dan harapan pengguna terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Lalu ada D, pemahaman tentang lingkungan bisnis. Yang E ada pemahaman tentang struktur organisasi, F pemahaman tentang kebutuhan pelanggan, lalu G ada pemahaman tentang perubahan bisnis. Lalu ada kemampuan teknis. Untuk yang A ada pemahaman tentang konsep teknologi informasi. Ini untuk pemahaman yang kuat tentang konsep dasar dalam teknologi informasi, seperti basis data, jaringan komputer, dan sistem operasi, dan bahasa programan. Lalu yang B ada pemahaman tentang arsitektur sistem. Biasanya digunakan sebagai berbasis layanan SOA, disebut atau SOA, arsitektur microservice, dan arsitektur berbasis cloud. Lalu C ada pemahaman tentang bahasa programan dan pengembangan perangkat lunak. Nah, seorang analisis sistem harus memiliki pemahaman tentang berbagai bahasa pemrograman dan alat pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Lalu dia ada pemahaman tentang basis data. Ini termasuk model data, bahasa query, dan desain basis data. Untuk yang E ada pemahaman tentang teknologi web. Dalam konteks pengembangan sistem berbasis web, seorang analisa sistem harus memiliki pemahaman tentang teknologi web, termasuk HTML, CSS, JavaScript, dan kerangka kerja web seperti Angular, React, atau Vue.js. Ini
itu mereka dalam merancang antarmuka pengguna yang responsif dan ramah pengguna. Untuk yang F ada pemahaman tentang keamanan informasi, dan yang G ada pemahaman tentang teknologi terkini. Lalu ada yang keempat, ada kemampuan komunikasi. Untuk A, kemampuan mendengarkan. Seorang analisis juga harus mendengarkan dengan baik untuk memahami kebutuhan dan perspektif sebagai pemangku kepentingan. Lalu ada kemampuan bertanya, ini untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan bermakna, merupakan hal yang penting dalam komunikasi. Lalu C, ada kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas. Lalu yang D, ada kemampuan menulis. Yang E, ada kemampuan beradaptasi dengan audiens. Nah, ini juga harus bisa menyesuaikan gaya komunikasinya dengan audiens yang berbeda. Nah, ini sesuai tingkat detail informasi tergantung pada pengetahuan dan kebutuhan pemangku kepentingan yang mereka hadapi. Lalu F, ada kemampuan menyampaikan ide-ide. Lalu yang G, ada kemampuan mengelola konflik. Biasanya kan pasti ada pendapat hal yang penting dalam komunikasi. Seorang analis sistem harus dapat mengelola konflik dengan bijaksana dan mendengarkan berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang kelima, ada kemampuan wawancara. Ini yang A, ada kemampuan menyusun pertanyaan yang relevan. Ini untuk mengidentifikasi topik yang perlu dibahas dan menyusun daftar pertanyaan yang terstruktur. Untuk B, ada kemampuan mendengarkan aktif. C, ada kemampuan membangun hubungan. D, kemampuan menyesuaikan wawancara. Nah, ini juga untuk menyesuaikan pendekatan wawancara sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemangku kepentingan yang diwawancarai. Lalu ada kemampuan mengelola waktu. Ini biasanya untuk efisiensi selama wawancara sangat penting. Seorang analisis sistem harus dapat menjaga agar wawancara tetap berjalan sesuai rencana, mengalokasikan waktu secara proporsional untuk topik yang dibahas, dan menghindari pemborosan waktu pada topik yang tidak relevan. Nah, lalu ada F, kemampuan mencatat informasi. Seorang analisis sistem harus mampu mencatat informasi yang diperoleh selama wawancara dengan baik. Nah, ini untuk menangkap poin-poin penting, memperhatikan detail-detail yang relevan, dan menyusun catatan yang berstruktur yang mudah dipahami setelah wawancara selesai. Lalu ada G, kemampuan membangun kepercayaan. Nah, keenam, ada kemampuan problem solving. Yang pertama ada analisis situasi. Ini untuk menganalisis situasi atau masalah dengan cermat. Lalu yang ke B, ada penguraian masalah. Ini untuk mencakup kompleks yang menjadi bagian yang lebih kecil adalah kunci dalam pemecahan masalah. Nah, ini juga harus mengidentifikasi aspek-aspek terpisah dari masalah, menentukan hubungan antar mereka, dan mengisolasikan akar penyebab masalah. Yang C, ada pengguna metode analisis. Lalu yang ke D, ada pengguna alat bantu. Ini biasanya teknik tertentu dalam pemecahan masalah juga penting, yang harus dapat menggunakan alat bantu seperti diagram alir, tabel keputusan, atau perangkat lunak analisis untuk membantu dalam proses pemecahan masalah. Yang E, ada evaluasi alternatif solusi. Ini biasanya melibatkan pertimbangan atas konsekuensi dan implikasi dari setiap solusi yang diusulkan, termasuk biaya, waktu, dan efektivitasnya. Lalu yang F, ada kreativitas, kemampuan untuk berpikir secara kreatif dan menemukan solusi yang inovatif. Itu hal yang penting dalam pemecahan masalah. Lalu G, ada implementasi solusi. Lalu yang ketujuh, ada kemampuan manajerial. Ini yang terakhir. Nah, ini manajerial dimiliki oleh seorang analisis sangat penting karena ini untuk melibatkan koordinasi tim, mengelola sumber daya, dan perencanaan proyek secara keseluruhan. Yang pertama ada perencanaan proyek, yang B ada koordinasi tim, lalu C delegasi tugas, lalu D ada manajemen risiko, pengelolaan konflik, F pengambilan keputusan, dan G pelaporan dan komunikasi. Nah, untuk yang peran yang harus dilakukan oleh seorang analisis sistem dalam menganalisis kebutuhan sistem, yang pertama ada menganalisa kebutuhan, yang B ada membuat dokumentasi, C bekerja dengan tim pendukung, dan D pendukung implementasi. Lalu yang terakhir yang di sini ada peranan menganalisa kebutuhan sistem, memahami kebutuhan pengguna, menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam spesifikasi sistem. Ketiga, menyusun dokumentasi kebutuhan. Peranan mengkoordinasi dengan pemangku kepentingan, mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik kebutuhan. 6, membantu dalam pemilihan solusi, memastikan konsistensi dan kesesuaian. Lalu yang A, peranan mengasih kebutuhan, dan B ada peranan membuat dokumentasi. Untuk peranan membuat dokumentasi sendiri,
Yang pertama adalah mendokumentasikan kebutuhan pengguna, menyusun spesifikasi sistem. Tiga, membuat diagram proses dan alur kerja. Dan keempat, ada menyediakan dokumentasi referensi. Yang kelima, ada mendokumentasikan pengambilan keputusan. Dan keenam, mengelola versi dan revisi. Dan yang ketujuh, ada memfasilitasi transfer pengetahuan. Yang C, ada bekerja dengan tim, kolaborasi tim, koordinasi tugas, komunikasi efektif, berpikir kreatif bersama, membangun kerjasama, penggunaan keterampilan setiap anggota tim. Dan ketujuh, mendorong inovasi dan kreativitas. Dan yang terakhir, ada pendukung implementasi. Ini untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam solusi teknis. Yang kedua, ada berkomunikasi antara tim bisnis dan tim teknis. Lalu ketiga, ada merancang arsitektur sistem. Keempat, ada membantu dalam pemilihan teknologi. Kelima, mengelola perubahan dan risiko. Dan keenam, membantu dalam uji coba dan validasi. Dan yang ketujuh, memberikan dukungan pasca implementasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.